The State Polytechnic of Malang, or Polynema, was established in 1982 with a vision of being a leading vocational higher education institution in the global competition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Prawestri Citra Handani dari Program Studi Teknik Listrik jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan salah satu pembahasan terkait mata kuliah dasar sistem kelistrikan. Mata kuliah ini diselenggarakan pada semester ganjil, tepatnya pada semester 1 dengan bobot 2 SKS. Berikut adalah capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi serta peran komponen utama dalam sistem ketenaga listrikan, seperti pembangkit, transmisi, distribusi, dan beban. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai metode pembangkitan tenaga listrik, baik konvensional seperti pembangkit termal dan hidro, maupun energi terbarukan seperti angin dan surya. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prinsip dasar sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik, termasuk peralatan utama yang digunakan. Dan yang terakhir, yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan klasifikasi pelanggan dan golongan tarif sistem tenaga listrik. Selanjutnya, saya akan mendeskripsikan mata kuliah dasar sistem ketenaga listrikan. Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa pada dasar-dasar sistem ketenaga listrikan, mencakup komponen utama seperti pembangkit, transmisi, distribusi, dan pelanggan. Selain itu, mahasiswa akan mempelajari berbagai metode pembangkitan tenaga listrik, baik konvensional maupun terbarukan, serta prinsip dasar sistem transmisi dan distribusi. Mata kuliah ini juga mencakup pengenalan klasifikasi pelanggan dan tarif yang berlaku. Mahasiswa akan didorong untuk bekerja dalam kelompok, mengembangkan keterampilan komunikasi, dan melakukan presentasi untuk membiasakan kerja secara tim dan berbagi informasi teknis. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, proses penyaluran tenaga listrik dari pembangkit sampai ke pelanggan. Yang kedua, kelistrikan di Indonesia. Yang ketiga, klasifikasi pelanggan listrik dan golongan tarif. Yang keempat, jaringan transmisi dan gardu indur. Yang kelima, jaringan tegangan menengah atau JTM, jaringan tegangan rendah atau JTR, dan gardu distribusi. Yang keenam adalah dasar pembangkitan tenaga listrik yang terdiri dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, dan pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Yang ketujuh adalah energi baru terbarukan yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Yang ketiga adalah pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM. Dan yang keempat adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pengumpulan tugas dilaksanakan melalui Learning Management System atau LMS. Melalui platform tersebut, instruksi tugas disampaikan kepada mahasiswa dan mahasiswa dapat mengunggah tugas secara daring, sehingga proses penilaian dapat dilakukan secara lebih efisien dan sistematik. Penerapan berbagai inovasi, strategi, dan metode pembelajaran dalam mata kuliah ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hasil belajar mahasiswa secara berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan lulusan yang dihasilkan mampu memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dan harapan, terutama dalam bidang sistem ketenaga listrikan. Metode yang diterapkan dalam pembelajaran ini meliputi 1. Metode ceramah, di mana metode ini bertujuan untuk menyampaikan konsep dan teori dasar sistem ketenaga listrikan secara sistematis kepada mahasiswa, yang dilengkapi dengan media presentasi serta sesi tanya jawab
guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif mahasiswa. Yang kedua, metode diskusi kelompok, di mana metode pembelajaran ini mendorong mahasiswa untuk berdiskusi dan bertukar pemikiran secara kolaboratif dalam sebuah kelompok kecil, guna memecahkan permasalahan terkait konsep dasar sistem ketenagalistrikan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman, kemampuan berpikir, serta keterampilan kerjasama mahasiswa. 3. Metode pembelajaran studi kasus, di mana metode ini menuntut mahasiswa untuk menganalisis permasalahan nyata atau simulasi terkait sistem ketenagalistrikan. Studi kasus disajikan kepada mahasiswa dalam bentuk tugas kelompok guna didiskusikan dan dianalisis secara kolaboratif oleh masing-masing kelompok. Terdapat 3 studi kasus yang dapat dianalisis mahasiswa. Yang pertama, studi kasus 1 tentang pemilihan teknologi pembangkit untuk daerah terpencil. Studi kasus 2 tentang dilema transisi energi di PLTU batubara. Dan yang ketiga, studi kasus ketiga yaitu potensi panas bumi Indonesia untuk ketahanan energi. Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok serta menjelaskan alasan sesuai dengan kondisi sistem ketenagalistrikan di Indonesia. Guna mendukung proses pembelajaran, saya menyiapkan slide presentasi yang disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester atau RPS, serta modul pembelajaran yang berjudul Ketenagalistrikan untuk Pemula, Konsep, Komponen, dan Aplikasi. Selain itu, digunakan pula referensi tambahan berupa buku berjudul Pengenalan Energi Baru dan Terbarukan, Teknologi, Potensi, dan Implementasi, yang dirancang untuk memudahkan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sistem penilaian dalam aktivitas pembelajaran mencakup nilai untuk tugas, baik dalam bentuk tugas mandiri atau berkelompok, kuis, ujian tengah semester atau UTS, ujian akhir semester atau UAS, serta aspek keaktifan mahasiswa. Bobot penilaian terdiri dari tugas dengan bobot sebesar 9%, kuis dengan bobot 10%, UTS dengan bobot 10%, dan UAS dengan bobot 20%. Sementara itu, untuk komponen keaktifan mahasiswa memiliki bobot penilaian sebesar 51%, di mana penilaian mencakup pelaksanaan selama proses pembelajaran, yaitu ketertiban, keaktifan menjawab pertanyaan, serta kemampuan dalam menganalisis studi kasus dengan komprehensif. Keterbukaan informasi diwujudkan dengan mencantumkan hasil evaluasi ke dalam Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD Politeknik Negeri Malang, sehingga dapat diakses dan diketahui langsung oleh mahasiswa. Kebijakan ini memungkinkan mahasiswa dengan hasil belajar yang kurang maksimal untuk segera menyadari kondisinya dan memanfaatkan peluang perbaikan nilai sesuai jadwal dalam kalender akademik yang telah ditetapkan. Upaya ini diharapkan mampu untuk menumbuhkan kesadaran mahasiswa terhadap capaian akademiknya sekaligus mendorong semangat untuk terus memperbaiki hasil belajar ke depan. Berikut ini akan disajikan video yang menampilkan proses pembelajaran mata kuliah dasar sistem ketenagalistrikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 1B. Pagi Bu. Mana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Oke, di sini kita sudah masuk di minggu ke-7 perkuliahan, di mana ini adalah seperempat dari kalian tahun ini. Sebelum memulai perkuliahan kita awali dengan berdoa dulu. Apakah ada yang mau berdoa? Ya Bu. Oke, siap. Silakan Mas Engger. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini,
marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, sebelumnya saya akan absen dulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Oke, nomor 1 Abdul Hanan Abuda ada? Hadir, Bu. Ahmad Aldi. Hadir, Bu. Materi minggu lalu, minggu ke-6 kita bahas tentang sistem tenaga listrik. Ada yang masih ingat sistem itu apa? Sistem secara umum. Sistem adalah suatu unsur yang saling berkaitan untuk tujuan yang sama. Oke, jadi sistem itu adalah suatu unsur untuk mencapai tujuan yang sama atau menghasilkan sesuatu. Di situ ada yang namanya awal dan akhir. Ya. Awalnya apa? Unsur. Akhirnya apa? Tujuan. Kalau kita bahas tentang sistem tenaga, kaitannya dengan listrik. Apakah itu unsurnya? Saya, Bu. Oke. Unsurnya itu ada pembangkit, transmisi, dan distribusi. Pembangkit, transmisi, dan distribusi. Dari rangkaian ketiga komponen utama itu akan berproses untuk menghasilkan sesuatu. Sesuatunya apa? Dari ketiga unsur itu, yang pertama berfungsi sebagai untuk memproduksi, menyalurkan dan mendistribusikan listrik ke konsumen. Oke, ke konsumen atau pelanggan yang kita sebut ya untuk istilahnya. Nah, di situ pada saat proses penyaluran, pendistribusian pasti ada yang namanya tegangan, arus, dan daya. Ada yang tahukah atau masih ingatkah minggu lalu simbol tegangan itu apa? Simbolnya volt, satuannya simbolnya V, satuannya volt. V. Kalian pernah tahu nggak? Atau di dekat rumah kalian ada suatu pembangkit? Nggak ada. Nggak ada. Kalau kita lihat dari kata dasarnya pembangkit itu apa ya? Oke, Mas Anda? Membangkitkan atau membuat. Menciptakan. Oke. Kita menciptakan butuh suatu bahan bakar. Kira-kira bahan bakar yang pernah kalian tahu apa ya? Mungkin rumahnya Mas Andi di Kalimantan sana ada Batu bara, Bu. Batu bara. Batu bara itu batu apa? Kalau untuk bahan bakar? Apa yang kecil itu namanya? Bukan. Yang diangkut di kapal tongkang itu apa bentuknya? Kerikil. Masa kerikil? Yang ditongkang. Tongkang. Oke, yang dikirim dari Kalimantan lewat sungai ke pembangkit-pembangkit di Jawa, di Sulawesi, itu adalah batu bara. Bentuknya adalah seperti pasir, butiran kecil, bentuknya kayak gunung, gitu, warnanya hitam. Itu ada sebagai bahan bakar untuk pembangkitan, untuk menciptakan, untuk menghasilkan tadi. Menghasilkan apa? Menghasilkan tenaga listrik. Di sini dikatakan bahwa pembangkit adalah tahap awal dan krusial dalam penyediaan listrik sebelum didistribusikan ke konsumen atau pelanggan. Kalau dari gambar ini, kira-kira ini pembangkit apa ya? Ada berapa unit? Tahunnya gimana? Dari pipa. Cerobong asapnya itu, Bu. Bisa nggak? Sini saya akan mengidentifikasi pembangkit yang akan dipasang di Kabupaten Pulau Aru, Maluku. Berdasarkan kajian awal yaitu ada identifikasi yang pertama yaitu intensitas matahari rata-rata di daerah tersebut itu lumayan tinggi. Kemudian kecepatan angin rata-rata yaitu
sekian termasuk kategori sedang. Yang ketiga, tidak ada sungai besar yang memungkinkan untuk membuat PLTA. Yang keempat, tidak terjadi potensi panas bumi di wilayah tersebut. Kemudian jaringan PLN yang sangat jauh, sekitar 150 km. Dapat dilihat dari data teknis dan ekonomi. Di sini menurut saya yang paling memungkinkan adalah di PLTS. Karena kan saya mengidentifikasi di biaya operasional, kemudian umur teknis yang cukup panjang, yang ketiga ketersediaan energi, kemudian yang keempat emisi yang sangat rendah, dan perawatannya yang sedang. Namun yang perlu saya timbulkan yaitu di biaya investasi awal yang cukup tinggi. Oleh karena itu saya menyarankan untuk pembangunan PLTB. Saya menyarankan untuk pembangunan lagi PLTB dikarenakan biaya awal PLTB ini lebih rendah dari PLTS, dan tujuan saya menyarankan ini sebagai penekan dari pembangunan PLTS yang sudah dijelaskan Mas Rayo. Karena pada saat kita seumpama ingin membangun 4 PLTS, nah kalau kita tambah PLTB itu bisa mengurangi anggaran awal. Jadi gini, kita bisa membangun 2 PLTS, terus kita hybrid dengan PLTB. Ini tujuannya untuk mengurangi biaya awal pembangunan atau instalasinya. Dan dari sistem hybrid ini kita bisa pengoperasiannya kita bisa saling bergantian, tidak bisa sama-sama beroperasi gitu. Ya, izin menambahkan yaitu yang dimaksud panas bahan ya, kan di PLTS ada baterai untuk menyimpan energinya. Jadi baterai itu akan menyuplai pada malam hari, kemudian kita manfaatkan PLTB itu untuk di pagi hari. Jadi listrik akan menyala 24 jam. Kira-kira dari pemaparannya buat teman kalian, Pak Ayu sama kalian, ada tambahan atau ada pertanyaan? Ya, bertanya. Bertanya. Coba digeser ke atas sedikit. Bertanya lagi. Ya. Di sini kan pemerintah daerah berencana membangun pembangkit listrik baru berkapasitas 500 kW untuk melayani sekitar 2.000 kepala keluarga. Ya. Ada di bawahnya semua. Silakan. Ya. Tadi Mas Farhan bilang bahwasanya kapasitasnya dari PLTS umpama dibuat 4 ya tadi. Yang mau di hybrid ke LTB 4. Tapi kan Mas Farhan bilangnya hanya untuk pengurangan biaya investasi, sedangkan Mas Farhan sendiri yang bilang kalau kerjanya PLTS sama PLTB itu harus bergantian. Ya. Berarti nggak bisa langsung ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti kan harusnya malah menambah anggaran, karena saat kerjanya bergantian berarti saat PLTS ini yang bekerja itu harus memenuhi kapasitas yang diinginkan oleh penduduk. Tapi saat PLTB bekerja juga harus memenuhi kapasitas dari penduduk juga. Oh, jadi gini Mas, bisa direncanakan gini. Seumpama 4 PLTS itu tadi kan yang ditargetkan 500 kW ya. Nah, KW. Nah, itu kita itu merencanakan atau merancang itu bisa kita lebihkan untuk antisipasi. Jadi seumpama 4 panel itu dayanya lebih dari 500 lah. Nah, kita kan bisa mengurangi 2. Mengurangi 2 itu tujuannya untuk mengurangi anggaran, karena udah di hybrid dengan PLTB yang di sini.
Jadi rencana awal itu 4 itu harus dayanya lebih besar dari target yang ditentukan di atas. Soal kaitannya dengan cuaca, misalnya cuacanya pagi musim penghujan, nggak ada matahari. Kira-kira dari PLTS sama PLTB ini efisien nggak teman-teman? Kurang. Ya. Sehingga harus ada injek sesuatu di situ. Injeknya apa? Posisi normal diesel ini tidak akan kita operasikan dulu, dia hanya sebagai backup. Ya, ketika si PLTS sama PLTB tidak mampu mencukupi kebutuhan si 500 kW itu, maka si diesel kita bisa injek tambah. Berarti ditanyakan atau sudah cukup? Oke, terima kasih Mas Farhan sama Mas Rayo. Silakan ditutup dulu presentasinya. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, Oke, selanjutnya terima kasih sudah presentasi untuk studi kasus pertama. Untuk pertemuan minggu depan jangan lupa dikerjakan studi kasus kedua dan ketiga. Kemudian silakan dipresentasikan. Setelah presentasi kita bahas materi tentang sistem transmisi, di mana sistem transmisi adalah kelanjutan dari si pembangkit tadi. Ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Cukup ya. Oke, kalau cukup, terima kasih teman-teman atas kehadirannya hari ini. Saya akhiri, terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan yang dapat disampaikan mengenai proses serta capaian pembelajaran dalam mata kuliah dasar sistem ketenagalistrikan yang telah diampu. Apresiasi dan ucapan terima kasih disampaikan atas perhatian yang diberikan. Selaku penutup, saya Galuh Pawesti Citra Handani berharap agar video ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi semua pihak yang menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.